Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Sari. Saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Islam Kalimantan, jurusan Teknik Informatika. Dan sekarang saya sudah memasuki semester 4. Oke. Baik. Di sini saya bermaksud ingin menjelaskan tentang sebuah algoritma pemrograman yang bernama sequential search. Oke. Baik. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Sebelum kita mengetahui apa sih itu sequential search, nah jadi sebelumnya langkah lebih baiknya kita tahu dulu apa sih itu yang dinamakan dengan searching. Pastikan dalam dunia teknologi sudah tidak asing lagi dengan yang namanya searching. Jadi searching adalah sebuah proses untuk mendapatkan informasi berdasarkan kunci atau key tertentu dari sumber informasi yang tersimpan. Secara sederhananya, searching itu adalah sebuah proses pencarian data pada suatu kumpulan data. Nah, dengan cara menelusuri data-data tersebut. Oke. Dari sini mungkin sudah jelas, sudah bisa dipahami dengan apa itu yang namanya searching. Jadi intinya, searching itu adalah sebuah proses pencarian data pada suatu kumpulan data dengan cara menelusuri data-data tersebut. Oke. Lanjut. Nah, kemudian kita langsung masuk ke pembahasan sequential search. Apa itu yang dimaksud dengan sequential search? Nah, tadi kan kita sudah memahami apa sih yang disebut dengan searching. Nah, dengan itu mungkin kita akan lebih memahami nih apa yang disebut dengan sequential search. Oke, jadi definisi sequential search. Sequential search adalah sebuah metode pencarian data secara urut mulai data pertama sampai data terakhir dengan cara menelusuri data-data tersebut hingga kunci atau key yang telah diinput, yang telah dimasukkan bisa dicari atau ditemukan ataupun tidak bisa ditemukan dalam sebuah data tersebut. Maksudnya sequential search ini secara sederhananya itu bisa disebut dengan sebuah metode pencarian data yang mana data tersebut akan diurut dari awal sampai akhir sesuai dengan key yang telah dimasukkan. Nah, setelah diurut, maka nantinya setelah itu bisa kita simpulkan apakah key yang kita cari itu ada dalam data tersebut atau tidak. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itulah yang dimaksud dengan sequential search. Oke, kemudian dalam sequential search ada dibagi beberapa kategori. Yang pertama, kategori di mana sequential search dalam kondisi best case. Apa sih kondisi best case itu? Jadi kondisi best case dinamakan jika data yang dicari terletak di depan atau di awal. Nah, itu yang namanya dengan kondisi best case. Tentu kan data yang di awal itu efeknya akan membutuhkan waktu yang relatif singkat. Misalkan nih, kita mencari, nanti saja setelah ini nanti akan saya simulasikan untuk lebih lanjutnya. Kita lanjut saja. Kemudian kondisi kedua, ada yang dinamakan dengan worst case. Nah, worst case kebalikan dari best case. Best case tadi data yang terletak di awal atau di depan, maka worst case kebalikannya, data yang dicari adalah terletak di akhir. Nah, sehingga waktu yang dibutuhkan relatif lebih lama karena kan data yang dicari terletak di akhir, sedangkan sequential search sistemnya diurutkan dari awal data dicari sampai akhir, maka tentu saja data yang di akhir akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk ditemukan. Nah, di sini ada contoh untuk lebih memahami tentang best case dan worst case. Dalam contoh ini ada sebuah data yang berupa deretan angka. Bisa kita lihat data tersebut dimulai dari angka pertama, angka 5, data pertama angka 5, data kedua angka 6, kemudian selanjutnya 9, 2, 4, 7, 1, 3. Kondisi best case dalam sequential search bisa ditemukan ketika X atau K atau data yang kita input di awal misalkan nih 5, maka dari data tersebut dapat kita lihat angka 5 yang dicari berada di awal data ini. Maka
kondisi ini disebut dengan kondisi best case. Kenapa? Karena data yang dicari terletak di awal. Nah, jadi seperti itu. Kemudian, untuk kondisi worst case, bisa kita katakan worst case ketika kunci yang kita cari, nih misalkan nih kunci yang kita cari adalah angka 3. Maka, seperti yang kita lihat, angka 3 terletak di akhir data. Maka itu lebih membutuhkan waktu yang lama dalam metode pencarian algoritma sequential search. Nah, jadi itulah dimana ketika kondisi best case dan worst case dalam sequential search. Mudah-mudahan bisa dipahami sampai sini. Baik, kita lanjut ke tahapan algoritmanya. Dalam sequential search ada beberapa alur tahapan. Jadi tahapan pertama adalah input X. X itu sebuah kunci, pokoknya X itu adalah sebuah kunci, sebuah data yang ingin kita cari nilainya, yang ingin kita cari dalam sebuah kumpulan data-data yang lain. Kemudian tahapan algoritma kedua, setelah kita input X atau data yang ingin kita cari, maka X tersebut akan dibandingkan dengan data yang telah ada, yang telah tersedia, data yang dari E sampai N. Jadi nanti sesuai dengan penjelasan awal, data X tadi akan dibandingkan dan diurutkan apakah nih X ini ada menemukan persamaan di antara data dari sekian ke sekian. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, jika ada data yang sama dengan X yang kita input tadi, maka cetak pesan data ditemukan pada indeks ke-1 misalkan nih. Kemudian pengecekan berakhir. Di sini maksudnya setelah kita input nilai X, kemudian setelah dibandingkan X tadi dengan kumpulan data yang telah ada, maka jika data tersebut ada atau cocok dengan key tadi, maka otomatis program akan mencetak pesan data ditemukan pada indeks ke sekian misalkan. Nah, setelah itu kemudian pengecekan berakhir. Oke. Kemudian yang keempat, jika tidak ada data yang sama dengan X, maka cetak pesan data tidak ditemukan. Nah, jadi di sini kelanjutan dari tahapan algoritma ketiga. Jika di mana tadi X sudah menemukan kecocokan dengan data yang dibandingkannya, maka akan muncul data ditemukan pada pesan awal. Lalu nih, kemudian jika data yang kita cari tidak ada dengan kumpulan data-data yang tersedia, maka otomatis program akan memunculkan pesan data tidak ditemukan. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah tahapan algoritma sequential search. Ada 4. Nah, supaya lebih memahami, saya di sini telah membuat simulasi sequential search. Tapi ngomong-ngomong, sequential search ini adalah metode searching. Kira-kira metode searching yang paling sederhana, yang paling mudah dipahami, kira-kira seperti itu. Nah, baik. Sebelumnya, sequential search ini tadi kan adalah sebuah pencarian data yang mana data tersebut akan dibandingkan dan diurutkan dari data yang awal sampai data akhir. Maka di sini saya akan simulasikan secara sederhananya. Nah, di sini telah tersedia data berupa deretan angka dari angka 5, 6, 9, 2, 4, 8. Kemudian tersedia juga nih key dengan angka 2. Jadi maksudnya key di sini adalah data yang akan kita cari, yang ingin kita temukan dalam sebuah kumpulan data. Nah, jadi di sini data yang akan kita cari adalah berupa angka 2. Baik, kita simulasikan. Data key ini, angka 2 ini akan kita bandingkan dari data-data yang ada kita urut dari awal. Nih, misalkan 2, apakah 2 sama dengan 5 dari data awal, dari data pertama? Tentu jawabannya adalah salah karena tidak sama. Kemudian, maka selanjutnya kita lanjut ke data kedua. Apakah 2 sama dengan 6? Tentu jawabannya akan salah karena memang 2 bukan 6. Kemudian lanjut ke data ketiga. Apakah 2 sama dengan 9? Ya, jawabannya pasti salah karena memang beda 2 sama 9. Kemudian nih, lanjut ke data selanjutnya. Apakah 2 sama dengan 2?
Nah, tentu kan sini sudah kita temukan. Jadi 2 ini ditemukan pada urutan data keempat dari data yang telah tersedia. Nah, jadi intinya seperti itulah tentang algoritma sequential search ini. Dia akan mengurutkan dengan membandingkan data awal, kedua, ketiga, sampai seterusnya hingga data ditemukan atau data berakhir. Nah, setelah data tersebut ditemukan, maka akan ditampilkan pesan data ditemukan pada indeks ke sekian. Di sini datanya ditemukan pada indeks ketiga. Perlu diketahui dalam pemrograman, mungkin dalam dunia matematika pun sama, indeks itu dimulai dari angka 0, bukan angka 1. Nah, jadi di sini angka 5 ini kan merupakan data pertama nih. Dalam indeks ini bukan dihitung dari angka 1, melainkan angka 0. Ini kan 5 angka 0. 5 indeks 0. Berarti 6 adalah indeks 1, 9 ada indeks kedua, dan data 2 ini adalah merupakan indeks ketiga. Maka data ditemukan pada indeks ketiga misalkan. Nah, kemudian jika mana data yang ingin kita cari ini tidak ditemukan dengan data yang tersedia, maka pesan yang akan dimunculkan berupa sebuah kalimat data tidak ditemukan. Sudah saya sediakan beberapa sebuah program coding tentang pengimplementasian sequential search. Jadi dalam codingan ini saya beri nama tema, yaitu tema toko penjualan komputer atau laptop. Di dalam codingan ini saya kombinasikan nih antara algoritma sequential search dengan scanner inputan dari user. Maksudnya nilai atau key yang kita cari kita bisa input lewat program tersebut. Nah, bagaimana agar mudah dipahami? Baik, kita langsung masuk ke Java saja. Nah, ini. Oke. Nah, di sini kan ada nih kan array-nya. Ada array-nya ini. Nah, dalam simulasi tadi sudah saya simulasikan berupa angka, ada juga berupa nama-nama orang. Maka dalam studi kasus ini saya kan temanya nih tentang penjualan laptop komputer, maka sesuai tema datanya saya masukkan merek-merek laptop, misalkan nih kayak Asus, Acer, Toshiba, Dell, Apple, HP dan lain-lain. Oke. Perulangannya ini. Jika key yang dimasukkan atau di input, nah nanti di inputnya di sini sesuai atau cocok dengan data yang ada di sini, maka perulangan yang muncul adalah if merek ditemukan pada indeks ke sekian. Lalu kebalikannya, misalkan tidak ditemukan, maka akan muncul merek tidak ditemukan. Oke, langsung saja kita run. Ini. Nah, awalnya selamat datang di Ansari Komputer. Di sini tersedia berbagai macam merek laptop, Asus, Acer, Toshiba, Zirek, Dell dan lain-lain. Oke, nah di sini bisa kita input loh. Misalkan nih kita input Asus, Acer, misalkan Toshiba. Oke, kita enter. Maka akan muncul perulangan merek ditemukan di indeks kedua, indeks 0, 1, 2. Oke, maka berarti benar. Mereknya ada di indeks kedua. Oke. Kan kita cari nih Toshiba. Tadi kan saya sudah jelaskan bahwasanya codingan ini tuh berupa kombinasi antara scanner inputan ataupun algoritma sequential search. Terus inputannya yang mana? Nah, inputannya adalah ini. Nah, jadi ini kode inputannya yang ini. Terus untuk sequential search-nya adalah yang ini. Nah, ada perulangannya juga di sini. Oke, lanjut. Misalkan nih data yang kita cari tidak ada di sini. Misalkan merek laptop yang tidak ada, contohnya Lenovo. Kita enter. Nah, otomatis perulangan yang muncul adalah perulangan yang ini, yang false. Merek tidak ditemukan. Oke. Karena Lenovo, data yang kita cari adalah data yang tidak ditemukan di dalam sini. Oke.
Nah, jadi inilah studi kasus yang saya buat sendiri dengan mengkombinasikan sequential search dengan scanner atau input output. Oke. Baik. Mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan dan khususnya saya pribadi. Maafkan jika banyak kesalahan dari segi pemilihan kata ataupun penyampaian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.